Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sesuai dengan judul pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai alasan kenapa tanaman yang terkena hama ataupun penyakit itu jangan dibuang. Sebetulnya hal ini berkaitan dengan video saya di part sebelumnya, yang dimana saya mengatakan bahwa sebenarnya alam sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Dengan fundamental yang seperti itu, tentunya ketika kita menanam suatu tanaman apapun itu, maka secara tidak langsung kita sudah merebut kehidupan mereka dari alam yang aslinya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kendala, baik itu dia terkena penyakit ataupun hama, menurut saya pribadi, usahakan jangan sampai kita buang tanaman tersebut. Alasannya adalah kita sudah mengambil ataupun merawat tanaman ini dari alam saja, sudah mengambil hak mereka untuk hidup secara bebas di alam. Dikembalikan ke pertanyaannya, apakah ketika kita sudah mengambilnya dari alam ini, kemudian hanya karena mereka tumbuh tidak sempurna, memiliki kecacatan, sakit, ataupun terkena penyakit, apakah harus kita buang? Pembicaraan ini bukan masalah hati atau mungkin sifat manusia yang terlalu psikopat cinta terhadap tanaman. Saya hanya menjelaskan mengenai logika ataupun analogi terhadap apa yang kita lakukan untuk suatu tanaman. Mungkin muncul pertanyaan di benak sahabat semua, kalau misalkan tanaman-tanaman yang terkena penyakit ataupun sakit tersebut tidak dibuang, lantas apa yang harus kita lakukan? Saya sendiri menyarankan kepada sahabat semua, kalau misalkan sahabat menanam, kemudian tanaman sahabat mengalami gejala sakit ataupun penyakit, saran saya cuma satu, cukup kembalikan saja mereka ke alam aslinya. Karena dengan begitu, mereka bisa tumbuh dengan bebas, dan ada beberapa kemungkinan ketika mereka sudah dikembalikan ke alam itu, justru malah mereka bisa pulih ataupun sehat kembali dengan sendirinya. Kemudian terkadang kalaupun kita tidak mengembalikan mereka ke alam, misalkan tetap kita rawat, kita kasih pupuk, kita kasih obat insektisida ataupun fungisida, sama halnya dengan yang lainnya, ada saja beberapa tanaman yang mana mereka itu justru tiba-tiba kembali pulih. Seperti contoh halnya tanaman yang ini. Sahabat perhatikan dari bawah. Ini kan terlihat ya, ada beberapa daun yang terkena busuk daun. Awalnya tanaman ini dari bagian bawah semuanya rontok, dan ini bagian atas botak semuanya ya. Akan tetapi saya coba pertahankan, saya kasih pupuk dan obat seperti biasa. Kemudian alhamdulillah ternyata mereka bisa kembali seperti normal pada umumnya. Selanjutnya, ini adalah contoh tanaman yang saya coba kembalikan ke alam, dan ternyata hasilnya seperti ini. Walaupun tidak semua tanaman yang dikembalikan ke alam itu, mereka tidak bisa ataupun kadang ada yang tidak mampu untuk kembali hidup normal. Nah, contohnya seperti ini. Tapi tetap saja sampai dengan detik ini, tanaman-tanaman yang seperti ini tidak saya buang. Saya liarkan seperti ini di samping tanaman-tanaman ciplukan. Karena apa? Ya karena tadi saya secara pribadi tidak berhak untuk membunuh mereka, karena yang berhak untuk memutuskan mereka hidup atau mati hanyalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin ada yang membahas mengenai nilai fungsi dan ekonomi. Misalkan nilai fungsi gitu, ini kita menanam terus tiba-tiba tanamannya sakit, mending dibuang aja gitu, daripada kita nggak dapat hasil apa-apa dan akhirnya malah justru bukan untung tapi malah buntung. Apalagi yang untuk mengejar nilai ekonomi, biasanya untuk para petani. Kalau misalkan kita berbicara seperti itu, maka otomatis di sini saya hanya akan mengatakan bahwa apakah hanya dengan mengurangi 10 ataupun 100 tanaman cabai ini bisa mengurangi omset sahabat yang mencapai 100 juta? Toh tidak seperti itu.
Di sini saya berbicara bukan masalah menghindari kata kemunafikan ataupun bagaimana. Saya hanya memberikan sebuah edukasi bahwasanya tanaman juga merupakan makhluk hidup. Dan yang menentukan mereka hidup atau tidak itu bukan kita. Kita hanya diberikan hak untuk merawat, tapi tidak diberikan hak untuk membunuh mereka. Karena kehilangan 1000 tanaman sekalipun tidak akan membuat sahabat gagal menjadi orang terkaya di dunia. Dan dengan adanya video pada kesempatan kali ini, saya juga ingin menginformasikan bahwasannya kita tidak bisa memiliki semua tanaman itu sempurna. Akan tetapi kita bisa melakukan yang terbaik untuk tanaman yang kita miliki. Nah, itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.